Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak adalah baik karena Allah telah memberikan fitrah yang lurus ke dalam dirinya. Perkenalkan, saya Nina Siti Nurrohmah dari Sitmu Al-Farabi Pangandaran, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pokja Ranca. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Sebelumnya, kita coba ulas kembali tentang apa yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan, baik itu kemampuan dalam mengendalikan diri, kemampuan mengendalikan emosi, maupun kemampuan dalam berpikir untuk menuju lebih dewasa. Nah, perkembangan ini sifatnya kualitatif, jadi tidak bisa diukur, tapi bisa diamati dan juga bisa dinilai, seperti kecerdasan, kemampuan dalam berbicara, kemudian kepribadian, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan agama dan moral? Agama adalah sebagai konsep ketuhanan yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan menuju jalan keselamatan. Baik itu selamat hidup di dunia maupun selamat hidup di akhirat. Nah, sedangkan moral adalah nilai kebaikan yang berasal dari adat kebiasaan, norma, ataupun etika yang berlaku. Jadi jelas ya di sini perbedaannya. Kalau agama itu nilai kebaikannya langsung dari Tuhan, sedangkan norma itu nilai kebaikannya dari adat kebiasaan yang berlaku. Seberapa penting sih pengenalan agama untuk anak usia dini? Jawabannya tentu saja sangat penting. Karena pada umumnya agama seseorang itu ditentukan dari pendidikan, kemudian pengalaman, serta latihan yang dilaluinya semasa kecil. Dr. Zakia Derajat mengatakan bahwa seorang anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama ketika masih kecil, maka dewasanya nanti dia itu akan merasa bahwa agama itu tidak begitu penting dalam hidupnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan moral menurut Kohlberg. Kohlberg membagi perkembangan moral itu menjadi 3 level dan 6 tahap. Nah, level yang pertama adalah level prakonvensional, di mana di dalamnya terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap menghindari hukuman. Seorang anak mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah karena dia tidak mau mendapatkan hukuman. Misalnya seorang anak mau belajar atau mau membereskan mainan karena supaya orang tuanya tidak marah. Nah, itu adalah tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua adalah keuntungan dan minat pribadi. Jadi anak mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu adalah karena apa sih untungnya untukku ya. Misalnya anak mau belajar karena dia itu dijanjikan hadiah oleh orang tuanya, atau anak mau melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu hal yang ia minati, maka dengan semangat ia melakukannya karena dia sudah masuk di tahap yang kedua, yaitu tahap keuntungan dan minat pribadi. Selanjutnya, tahap perkembangan moral menurut Kohlberg di level yang kedua yaitu level konvensional, terdiri dari tahap ketiga dan keempat. Tahap ketiganya adalah menjaga sikap baik. Jadi seseorang atau anak melakukan sesuatu itu adalah untuk menjaga sikap baiknya. Misalnya anak tidak menyerobot antrian, itu adalah karena dia menunjukkan sikap baik, karena orang baik itu tidak menyerobot antrian. Kalau misalnya dia menyerobot antrian, maka apa yang orang lain katakan tentang dirinya? Nah, di level ini anak sudah mulai memperhatikan penilaian orang lain terhadap dirinya. Kemudian yang selanjutnya, tahap yang keempat adalah memelihara peraturan. Nah, seorang anak misalnya mau melerai pertengkaran. Nah, karena pertengkaran ini adalah suatu hal yang dianggap melanggar aturan karena bisa mengganggu kenyamanan. Maka akhirnya dia menegakkan suatu peraturan sehingga membuat teman-temannya merasa aman dan juga nyaman. Selanjutnya, di level yang ketiga, jadi perkembangan moral menurut Kohlberg adalah pasca konvensional, terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 5 dan juga tahap 6. Tahap 5-nya adalah orientasi kontrak sosial. Nah, di tahap ini seseorang menyadari bahwa setiap orang itu punya latar belakang dan juga situasi yang berbeda. Maka ketika menetapkan suatu hukum, itu perlu
dipertimbangkan pada waktu yang bersamaan karena hak-haknya perlu diperhatikan. Contohnya, seseorang yang mencuri karena supaya dia tidak mati karena kelaparan itu berbeda dengan seseorang yang mencuri karena ingin kaya. Dan di tahap yang keenam yaitu prinsip etika universal. Nah, di tahap ini menggambarkan tentang prinsip internal seseorang. Jadi, dia itu melakukan sesuatu hal yang dianggapnya benar walaupun itu bertentangan dengan hukum yang ada. Nah, di sini Kohlberg itu memberikan sebuah cerita dengan cerita yang dilema, yaitu tentang ceritanya Heinz-nya. Jadi Heinz ini adalah seorang yang miskin dan istrinya sedang sekarat di rumah sakit. Lalu seorang dokter mengabarkan bahwa sudah ada satu obat yang bisa digunakan untuk mengobati istrinya. Dan ternyata obat itu adalah baru ditemukan oleh seorang apoteker. Dia menjualnya dengan harga 10 kali lipat dari modalnya. Lalu Heinz pun mencari uang tersebut dengan cara mencari pinjaman, dan ternyata hanya terkumpul $10, sedangkan obat tersebut dihargai dengan harga $2.000. Lalu Heinz pun menemui apoteker tersebut dan mengatakan bahwa dia akan membayar sisanya di kemudian hari, tapi apoteker itu mengatakan tidak bisa. Nah, maka apa yang harus dilakukan Heinz? Nah, apakah ia harus mencuri obat tersebut? Di sini Kohlberg menganggap bahwa hal tersebut adalah sesuatu hal yang dibolehkan karena dengan alasan untuk menyelamatkan si istri tersebut yang sedang sekarat. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan moral menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, anak-anak itu berpikir dengan dua cara pandang yang berbeda. Yang pertama adalah heteronomous morality. Nah, ini terjadi pada anak-anak usia 4-7 tahun. Pemikiran heteronomus itu menganggap bahwa suatu kebaikan ataupun pelanggaran dilihat dari akibatnya, bukan dari tujuannya. Misalnya nih, anak-anak sering dilarang untuk memanjat ke sebuah pohon ya. Nah, karena akibatnya itu akan terjadi kecelakaan, akan jatuh misalnya. Nah, maka ketika terjadi orang dewasa yang naik ke atas pohon dengan tuntutan pekerjaan misalnya, bagi anak dalam pikiran mereka itu sama, adalah sebuah pelanggaran meskipun tujuannya adalah untuk sebuah pekerjaan, karena anak-anak ini masih berpikiran bahwa sebuah peraturan itu dibuat sama. Selanjutnya yang kedua adalah pemikiran autonomous morality. Nah, pada pemikiran ini, anak-anak mulai sadar bahwa sebuah peraturan ataupun hukum dibuat dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan serta akibatnya. Misalnya nih, ada dua orang anak. Yang satu memecahkan 2 buah gelas dengan tanpa sengaja, sedangkan yang satunya lagi memecahkan 1 buah gelas, tapi karena ia tidak sengaja menabrak gelas itu ketika ia hendak mencuri. Nah, maka pada pemikiran autonomous morality ini, dia sudah mulai berpikir bahwa anak yang memecahkan 1 buah gelas dengan tujuan karena ia mau mencuri adalah lebih melanggar peraturan. Jadi kesimpulannya bahwa pendidikan agama dan moral itu sangat penting. Meskipun agama itu sifatnya fitrah, sudah dibawa sejak lahir, akan tetapi tetap saja peran orang tua itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan nilai agama dan moral yang nantinya akan membantu anak di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.